desa di daerah Sulawesi Selatan, hiduplah sepasang suami istri yang tak kunjung diberikan keturunan. Padahal usia pernikahan mereka bisa dibilang sudah cukup lama. Pasangan tersebut selalu berdoa siang dan malam supaya Tuhan mengabulkan keinginan mereka untuk mendapatkan seorang anak. Akan tetapi hingga keduanya sudah paruh baya, keinginan tersebut belum juga terkabul. Di ujung keputusasaan tersebut, mereka pun berkata, "Karuniakanlah kepada kami seorang anak, meskipun itu hanya sekedar udang, kami akan menerimanya." Rupanya Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaan mereka. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun mengandung. Pasangan tersebut tentu saja sangat bahagia. Setelah menunggu selama 9 bulan, akhirnya anak yang diharapkan pun lahir. Akan tetapi, pasangan tersebut begitu terkejut ketika melihat anak laki-laki yang dilahirkannya berwujud seperti udang. Kata sang istri, "Bang, mengapa anak kita terwujud seperti udang?" Kemudian suaminya pun menjawab, "Kenapa kamu begitu heran? Bukankah kita sendiri yang meminta kepada anak pada Tuhan, meskipun itu hanya terwujud seperti udang?" Ilaurang memang tidak bisa pergi kemana-mana. Namun, bukan berarti ia benar-benar tidak mengetahui keadaan di luar sana. Setiap hari, sang ibu menceritakan tentang apa saja yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, ia bercerita tentang raja yang memiliki 7 orang putri yang sangat cantik. Karena ibunya menceritakan kecantikannya para putri dengan detail, maka ilaurang si manusia udang pun bisa membayangkan wajah mereka. Ia juga berharap jika suatu hari nanti bisa menikah dengan salah satu dari mereka. Dalam hati, dirinya pun berujar, "Rasanya mungkin akan membahagiakan sekali kalau aku dapat bersanding dengan salah seorang putri tersebut. Namun, dengan kondisi fisikku yang seperti ini, mungkinkah mereka mau menikah denganku?" Namun kemudian ia memberikan semangat pada dirinya sendiri. "Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba dulu. Kan baiklah, aku tidak boleh putus asa." Semakin hari, keinginan ilaurang untuk meminang salah satu putri raja semakin besar. Ia kemudian memantapkan hati untuk berbicara mengenai hal tersebut pada orang tuanya. "Ayah, ibu, sekarang aku sudah dewasa. Bukankah ini waktu yang tepat untukku untuk berumah tangga seperti orang-orang seumuranku lainnya?" Perkataan tersebut tentu saja membuat orang tuanya kaget. "Anakku, memangnya kamu ingin menikah dengan siapa?" Tanya sang ibu. "Aku ingin menikah dengan salah satu putri raja, Bu." "Astaga nak, permintaanmu sungguh berat sekali, bukankah apa? Tapi dengan kondisimu seperti ini, apakah raja bersedia menerimamu sebagai menantunya?" "Iya nak, coba kamu pikirkan baik-baik terlebih dahulu keinginanmu ini." Namun ilaurang si manusia udang pantang menyerah dan meyakinkan kedua orang tuanya untuk melamar salah satu seorang anak raja. "Tidak ada salahnya jika mencoba terlebih dahulu kan Bu? Lagi pula putri raja ada 7, siapa tahu salah satu dari mereka mau menerimaku apa adanya." Setelah menimbang-nimbang cukup lama, akhirnya kedua orang tuanya pun menuruti keinginan anak semata wayangnya itu. Mereka kemudian pergi menghadap raja. Dengan perasaan sedikit takut, kedua orang tua ilaurang si manusia udang datang menemui raja. Kedatangan mereka disambut baik oleh raja yang memang dikenal arif dan bijaksana itu. "Ampun Baginda, apabila kami lancang, kedatangan kami kemari bermaksud untuk meminang salah satu putri Baginda untuk anak kami, Ilaurang," kata sang ayah mengawali pembicaraan. Seraya tersenyum, raja pun menjawab, "Baiklah, namun
Aku tidak bisa memberikan jawaban. Aku akan bertanya pada putri-putriku dulu, apakah mereka mau menjadi istri anakmu. Sang raja kemudian mengumpulkan anak-anaknya di sebuah ruangan. Ia kemudian bertanya pada mereka satu persatu mengenai pinangan tersebut. Maaf ayah, tapi aku tidak mau menikah dengan Ilaurang. Kenapa aku harus memilih dia sementara di luar sana masih banyak pemuda yang tampan dan sepadan denganku? Jawab si putri sulung. Hal yang senada juga diucapkan oleh putri kedua hingga putri keenam. Akan tetapi, jawaban berbeda diberikan oleh si putri bungsu. Jika ayah berkenan, aku bersedia menikah dengan Ilaurang. Raja kemudian menyampaikan kabar tersebut pada kedua orang tua Ilaurang. Mereka pun sangat gembira, lalu bergegas pulang untuk memberitahukan hal ini pada sang putra. Sesampainya di rumah, pasangan tersebut menemui Ilaurang dan berkata, Anakku, kami pulang membawa kabar gembira. Putri bungsu menerima lamaranmu. Sebentar lagi keinginanmu akan terwujud. Benarkah itu ibu? Lamaranku diterima? Katanya begitu bahagia, hingga tidak sadar ia bisa keluar dari cangkang yang selama ini mengurungnya. Kedua orang tuanya pun sangat terkejut dengan kejadian yang baru saja mereka lihat. Dan untuk pertama kalinya mereka bisa menatap wajah putranya yang ternyata begitu tampan, meskipun penampilannya sedikit acak-acakan. Sebelum diantar ke istana, kedua orang tua membantu Ilaurang si manusia udang untuk merapikan penampilannya, terutama rambutnya yang sedari bayi belum pernah dipotong. Sepanjang perjalanan menuju ke istana, banyak orang yang terkesima dan memuji ketapanan Ilaurang. Sesampainya di istana, orang-orang heran dan takjub melihat wujud Ilaurang yang sebenarnya, termasuk keluarga raja. Sebelumnya, mereka hanya mendengar kabar kalau ia adalah pemuda yang jelek dan berwujud seperti udang. Tak lama setelah itu, Ilaurang dan putri bungsu pun melangsungkan pernikahan. Kedua mempelai terlihat sangat berbahagia. Sayangnya, keenam saudari putri yang lainnya merasa iri dan berniat untuk merebut Ilaurang. Hingga pada suatu hari, Ilaurang diutus oleh raja untuk pergi berdagang ke daerah lain. Mau tak mau, ia harus meninggalkan istrinya. Laki-laki tersebut sudah mengetahui niat jahat saudara-saudara istrinya. Maka dari itu, ia mewanti-wanti istrinya untuk selalu berhati-hati. Sebelum berangkat, ia memberikan pinang dan sebuah telur pada istrinya. Katanya, Kemanapun kamu pergi, bawalah selalu benda-benda ini. Ini akan membantumu saat dalam kesulitan. setelah itu, ia pun pergi. Beberapa saat setelah kepergian Ilaurang, para putri yang lain mengejek si bungsu untuk main ayunan di pantai. Mereka pun bermain secara bergiliran. Ketika tiba saatnya putri bungsu yang naik ayunan, saudara-saudaranya mengayunkan dengan sangat kencang. Mereka juga tak mengindahkan permintaan si bungsu yang ketakutan dan meminta untuk berhenti. Semakin lama, ayunan tersebut berayun semakin kencang, hingga putri bungsu pun terlempar ke laut. Hal itu tentu saja membuat para putri yang lain bersorak kegirangan. Mereka pulang ke istana dan pura-pura bersedih. Mereka mengatakan kalau adiknya itu tercebur ke laut dan dimakan ikan. Beruntungnya, putri bungsu masih bisa selamat. Ia lalu memecahkan telur yang dibawanya dan kemudian berubah menjadi sebuah tempat untuk berlindung. Sementara itu, buah pinang yang dibawanya pun ditanam. Lama-kelamaan, buah itu tumbuh menjadi pohon tinggi besar sehingga muncul di permukaan air. Sang putri kemudian juga berubah menjadi ayam dan bertengger di pohon tersebut. Wanita itu selalu berkotek dan mencari keberadaan suaminya setiap kali ada perahu lewat. Berhari-hari, putri bungsu berada di laut sendirian menanti sang suami, hingga kemudian ada sebuah perahu besar mendekat. Seperti biasa, ia berkotek dan mencari keberadaan suaminya.
Sepertinya doanya kali ini terjawab. Ada seorang laki-laki tampan keluar dan itu ternyata Ilaurang. Sang putri lalu berkata, Kanda, ini aku putri bungsu, istrimu. mendengarkan hal itu, lelaki tersebut membawa istrinya yang masih berwujud ayam itu ke kapalnya. Ia lalu mengucapkan sebuah mantra. Tak berapa lama kemudian istrinya berubah wujud menjadi manusia kembali. Mereka bersyukur dan bahagia bisa berkumpul kembali. Akan tetapi, putri bungsu mengalami trauma dan takut untuk kembali ke istana akibat perbuatan kakak-kakaknya. Ilaurang pun meyakinkan istrinya untuk tak perlu takut. Ia sudah memikirkan sebuah cara untuk memberi pelajaran pada putri-putri yang lainnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Ketika sudah hampir sampai, Ilaurang menyuruh istrinya untuk bersembunyi dalam sebuah peti. Ia lalu memberikan sebuah jarum besar dan menyuruh istrinya untuk menusuk pundak orang yang nanti memikul peti itu. Setibanya di pelabuhan, Ilaurang disambut oleh keluarganya, termasuk kakak-kakak putri bungsu. Putri-putri tersebut terlihat begitu girang dan sesekali mencari-cari perhatiannya. Mereka rupanya berharap bisa dijadikan pengganti si bungsu. Mengetahui akal bulus dari saudari-saudari istrinya, lelaki itu berkata, Jika ada ya di antara kalian bisa memikul peti ini sampai ke istana, maka akan kujadikan istri. para putri itu bersemangat untuk memenangkan sayembara tersebut. Mereka berpikir ini adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Yang mendapatkan giliran pertama adalah Putri Sulung. Ia baru beberapa meter berhasil memikul peti tersebut, lalu menyerah karena merasakan sakit akibat tusukan di pundaknya. Hal tersebut pun terjadi pada kelima putri lainnya. Dengan puas, Ilaurang pun berkata, Karena tak ada seorang pun yang berhasil, maka aku tidak akan memperistrikan salah satu di antara kalian. Setelah itu, ia menyuruh para pengawal untuk mengikat peti tersebut menggunakan tali dan diangkat beramai-ramai. Setibanya di istana, peti itu dibuka. Putri bungsu pun keluar dari peti tersebut dan membuat semua orang terkejut. Tak terkecuali para putri yang jahat. Untuk menyembunyikan rasa malu, mereka pergi mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah memahami yang terjadi, raja kemudian membuat sebuah keputusan. Ia mengangkat putri bungsu menggantikan dirinya untuk duduk di singgah sana. Sementara itu, keenam kakaknya berakhir menjadi pelayan di istana.